Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai kalimat parafrasa. Berikut ini anggota kelompok 5. Kalimat efektif yang saya pilih yaitu peneliti membatasi daerah cakupan khusus wilayah Jabodetabek dengan alasan efektivitas dan kemampuan peneliti. Untuk diubah menjadi kalimat parafrasa, yang pertama saya memilih kalimat aktif, kalimat pasif, yaitu menjadi daerah cakupan dibatasi peneliti khusus wilayah Jabodetabek dengan alasan efektivitas dan kemampuan peneliti. Untuk daerah cakupan ini merupakan subjek, dibatasi merupakan predikat, peneliti merupakan objek, khusus wilayah Jabodetabek merupakan keterangan, dengan alasan efektivitas dan kemampuan peneliti merupakan pelengkap. Lalu yang kedua, saya memilih jenis kalimat parafrasa stilistika, yaitu menjadi pembatasan daerah cakupan dilakukan oleh peneliti khusus wilayah Jabodetabek dengan alasan efektivitas dan kemampuan peneliti. Di sini pembatasan daerah cakupan merupakan subjek, dilakukan oleh merupakan predikat, peneliti merupakan objek, khusus wilayah Jabodetabek merupakan keterangan, dengan alasan efektivitas dan kemampuan peneliti merupakan pelengkap. Selanjutnya, kalimat efektif yang saya pilih adalah pemerintah harus menjadikan risiko sebagai agenda utama mereka karena dapat menyebabkan distorsi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Kalimat parafrasa pertama saya ubah dari aktif ke pasif, yaitu risiko dijadikan sebagai agenda utama oleh pemerintah karena dapat menyebabkan distorsi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu, kalimat parafrasa yang kedua adalah sinonim. Pemerintah harus menjadikan risiko sebagai agenda utama mereka karena dapat menyebabkan penyimpangan kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Pada kalimat penyimpangan ini merupakan sinonim dari distorsi. Kalimat efektif yang selanjutnya adalah World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Di sini World Health Organization atau WHO sebagai subjek menjelaskan bahwa sebagai predikat virus corona adalah objek dan adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan adalah keterangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merubah kalimat ini menjadi kalimat parafrasa sinonim sehingga kalimat tersebut menjadi World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa virus corona adalah virus yang mengkontaminasi sistem pernafasan. Dan kalimat parafrasa yang kedua adalah elips atau pelesatan. Kalimat tersebut menjadi World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa virus corona itu menginfeksi sistem pernafasan. Hadirnya teknologi menjadi kunci penting dalam perkembangan pembayaran berbasis cashless. Jadi parafrasa pertamanya adalah adanya teknologi menjadi peran penting dalam perkembangan pembayaran berbasis cashless. Itu jenisnya sinonim. Kalau parafrasa keduanya itu teknologi merupakan kunci dasar dalam pembayaran berbasis cashless. Itu juga jenisnya sinonim. Di parafrasa pertama, adanya teknologi itu sebagai subjek, menjadi itu sebagai predikat, peran penting sebagai objek, dan dalam perkembangan pembayaran berbasis cashless itu sebagai keterangan. Kepaduannya itu padu, koherensinya itu kalimat ini memiliki koherensi dan logis. Di parafrasa kedua, teknologi itu sebagai subjek, merupakan sebagai predikat, kunci dasar sebagai objek, lalu dalam pembayaran berbasis cashless itu sebagai keterangan. Keterpaduan kalimat ini juga padu, memiliki koherensi, dan juga logis. Berikut ini contoh satu kalimat efektif yang akan saya buat menjadi kalimat parafrasa yang berbunyi seperti stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan yang dapat dipercaya. Kalimat parafrasa pertama yang saya buat menjadi dengan metode stilistika, yaitu dukungan akan diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh stakeholder terhadap operasi perusahaan yang dapat dipercaya. Kalimat parafrasa kedua yang saya buat dengan metode kalimat aktif pasif, yaitu operasi perusahaan yang dapat dipercaya akan diberikan dukungan oleh stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalimat parafrasa ketiga yang saya buat dengan metode sinonim, yaitu stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan bantuan terhadap operasi perusahaan yang dapat dipercaya. Manajemen laba membuat adanya perubahan-perubahan angka di laporan keuangan. Kalimat parafrasa yang pertama yaitu perubahan-perubahan angka di laporan keuangan disebabkan oleh manajemen laba. Parafrasa yang kedua itu di laporan keuangan, manajemen laba membuat adanya perubahan-perubahan angka. Baik, selanjutnya untuk kalimat efektifnya ada Burfisher 2021 berpendapat adanya defleksi terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kalimat parafrasa yang pertama ada kalimat Burfisher 2021 berpendapat terdapat defleksi terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Kalimat parafrasa ini termasuk jenis kalimat parafrasa sinonim, di mana kata adanya tergantikan dengan kata terdapat, yang mana makna dan artinya masih sama. Untuk struktur kalimatnya, Burfisher 2021 merupakan subjek, berpendapat merupakan predikat, terdapat defleksi merupakan objek, terhadap barang-barang yang diproduksi merupakan keterangan pertama, di dalam negeri merupakan keterangan kedua. Selanjutnya untuk kalimat parafrasa yang kedua, yakni ia berpendapat adanya defleksi terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Jenis kalimat parafrasa ini merupakan kalimat parafrasa elips atau pelepasan. Kemudian untuk struktur kalimatnya, ia merupakan subjek,
berpendapat merupakan predikat, adanya defleksi merupakan objek terhadap barang-barang yang diproduksi merupakan keterangan pertama, dan di dalam negeri merupakan keterangan kedua. Kenapa disebut kalimat parafrasa elipse atau pelepasan? Karena kata Burfisser 2021 tergantikan dengan kata iya, sehingga hal ini disebut kalimat parafrasa elipse atau pelepasan. Lalu berikutnya adalah kalimat informasi akuntansi yang andal dapat membantu pihak manajemen untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan. Nah, di sini saya memilih variase parafrasa, yaitu sinonim dengan mengubah kalimatnya menjadi informasi akuntansi yang baik dapat memudahkan pihak manajemen dalam meyakinkan pihak yang bersangkutan. Dengan informasi akuntansi yang baik sebagai subjek, dapat memudahkan sebagai predikat, pihak manajemen sebagai objek, dan dalam meyakinkan pihak yang bersangkutan sebagai pelengkapnya. Yang kedua, saya memilih variasi parafrasa yaitu ekuatif dengan mengubah kalimatnya menjadi hal yang dapat membantu pihak manajemen dalam meyakinkan pihak yang berkepentingan adalah informasi akuntansi yang andal. Nah, untuk subjek predikat objeknya yaitu hal yang dapat membantu pihak manajemen dalam meyakinkan pihak yang berkepentingan adalah subjeknya, adalah predikatnya, informasi akuntansi yang andal adalah objeknya. Demikian dari kelompok kami, terima kasih.